Kali ini, kami akan membahas satu lagi bentuk dari indahnya keberagaman di Pulau Bali, yaitu keberadaan dua tempat ibadat Tridharma tertua yang ada di Bali Utara atau lebih sering disebut dengan kelenteng. Sebutan mengenai kelenteng itu adalah hanya di Indonesia. Di tempat asalnya di Tiongkok tidak ada sebutan kelenteng. Diberikan nama kelenteng karena pada saat upacara persembahyangan yang penting itu ada ditabuh beduk dan lonceng. Jadi suara lonceng ini dari jauh sudah kedengaran teng teng teng. Dari sanalah timbul nama kelenteng ini. Nah, kalau sesuai dialek Hokkien, yaitu salah satu provinsi di Tiongkok, sebutannya adalah Kongco. Kelenteng Ling Guan Kiong yang terletak di areal eks Pelabuhan Buleleng sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Buleleng. Kelenteng ini juga sering menjadi tujuan wisata bagi para turis domestik atau mancanegara. Kelenteng Ling Guan Kiong yang memiliki arti Istana Sumber Sakti ini didirikan pada tahun 1873 Masehi oleh dinasti Qing. Kalau sesuai prasasti yang terpasang di dalam tempat ibadat, disebutkan Tongzi Seolnian. Tongzi itu salah satu raja pada zaman dinasti Manqing, atau biasa disebut dinasti Qing. Nama rajanya Tongzi, memerintah tahun ke-12. Nah, beliau ini memerintah di Tiongkok sejak tahun 1861. Jadi didirikan tempat ibadat ini tahun Tongzi ke-12. 12 ditambah 1, jadi kita kelihatan 1873. Tidak jauh dari lokasi kelenteng Ling Guan Kiong, terdapat kelenteng Seng Hong Bio yang juga menjadi tempat ibadah untuk umat Tridharma. Tepatnya di pesisir pantai Kelurahan Kampung Baru Buleleng, Bali. Kelenteng Seng Hong Bio ini dipercaya sebagai tempat pemujaan kepada dewa penjaga kota dan juga dewa kesehatan. Sedangkan kalau tempat ibadat Seng Hong Bio yang berada di Kampung Tambak Sari, itu pendiriannya adalah tahun Xuan Tong Yuan Nian. Xuan Tong nama rajanya, Yuan permulaan atau pertama. Jadi Raja Xuan Tong ini memerintah dari tahun 1909 sampai 1911. Hanya 3 tahun aja. Seng Hong Bio itu dalam bahasa dialek Mandarinnya atau bahasa Tiongkoknya disebut Cheng Huang Miao. Cheng itu kota. Pada zaman dahulu, setiap kota yang ada di Tiongkok itu dikelilingi oleh tembok yang tinggi, supaya musuh yang mau masuk ke dalam kota, menyerang kota ini tidak begitu mudah. Nah, sedangkan di luar dari tembok yang tinggi ini dikeruk seperti dibuat sungai begitu, yang cukup dalam. Ke kalen atau sungai yang dibuat untuk mengelilingi kota, menjaga kota ini, pada saat dia kering tidak ada airnya, itu disebut Hoang atau Hong. Seng Hong Bio kata Hongnya. Seng Hong Bio dewa utamanya adalah Seng Hong Ya. Ya itu tuan. Jadi tuan yang menguasai kekalen yang mengelilingi kota ini. Ada banyak legenda dan juga mitos yang dipercaya oleh para jemaat kelenteng dan juga warga sekitar. Salah satunya adalah tentang legenda dewa utama yang dipuja di kelenteng Ling Guan Kiong, yakni Dewa Tanhu Shenjian atau Shenfu Shenren, di mana beliau selalu didampingi oleh 2 orang patih yang berwujud seekor buaya dan seekor harimau. Kelenteng Ling Guan Kiong dan kelenteng Seng Hong Bio
adalah salah satu tempat yang sangat dikeramatkan oleh masyarakat Tionghoa di Kabupaten Buleleng. Bahkan, pada tahun 1940-an, kelenteng Lingguanqiong juga sangat dihormati oleh tentara Jepang. Hal ini karena peristiwa saat ditembaknya torpedo oleh tentara sekutu untuk menyerang tentara Jepang yang ada di wilayah Bali Utara, namun tidak ada satupun torpedo yang berhasil mengenai kelenteng Lingguanqiong. Padahal, bangunan-bangunan yang ada di dekat kelenteng sudah hancur tertembak, serta adanya sebuah torpedo yang kandas dan tidak meledak di muara sungai yang berada di dekat kelenteng. Hal ini juga menjadi kepercayaan masyarakat Tionghoa di Buleleng jika kelenteng Lingguanqiong dan Seng Hongbyo adalah tempat untuk mendapatkan keselamatan. Dan kejadian yang cukup aneh dan boleh dibilang kurang masuk akal. Sekarang di tempat ruangan serbaguna yang ada di sana, itu dulu disewakan sama orang. Dipakai sebagai toko, jual bahan bangunan, namanya Toko Gunung Mas. Satu ketika, kalau nggak salah sekitar tahun 70-an itu, terbakar. Apinya besar sekali. Yang ada di dalam itu habis toko bahan bangunan, ada cat, ada segala thinner yang gampang terbakar punya. Tapi Kongco ini sama sekali tidak ada dimakan dijelat api. Malah kusen pintu antara Kongco dan toko itu pintu kayu, itu pun hanya dijilat sedikit kulitnya aja. Jadi kita berpikir ini satu keanehan ya. Sebetulnya kan tidak masuk akal. Sejak dibangun pada tahun 1873, kelenteng Lingguanqiong sempat mengalami renovasi besar-besaran pada tahun 1970. Renovasi ini didanai oleh sumbangan dari seluruh jemaat kelenteng dan masyarakat Tionghoa yang berasal dari Singaraja. Kelenteng Lingguanqiong dan Seng Hongbyo memiliki arsitektur khas, di mana arsitektur kedua kelenteng ini memiliki bangunan berwarna merah mencolok yang dikombinasikan dengan warna kuning keemasan yang juga dipadu-padankan dengan ukiran Bali di beberapa ornamen kelenteng. Selain itu, kelenteng Lingguanqiong juga memiliki desain atap terbuka dengan bentuk atap yang melengkung menyerupai perahu. Kalau kita lihat tempat ibadat atau Kongco ya, yang sekarang lebih tepat disebut sebagai tempat ibadat Tridharma, itu atapnya dia itu bentuknya agak lengkung, seperti menyerupai perahu. Jadi konon menurut cerita zaman dahulu kala, saat terjadi bumi gonjang-ganjing, jadi mungkin di sana sini gempa besar, banjir besar. Jadi ada sebuah perahu yang menyelamatkan manusia, dibawa ke tempat yang aman. Begitulah, maka atapnya ini dibuat melengkung seperti perahu, sebagai alat untuk menyelamatkan para umat yang bersembahyang di sini. Gitu. Kelenteng atau tempat ibadat Tridharma ini digunakan oleh 3 umat dengan pemeluk agama yang berbeda, yakni Tao, Konghucu, dan juga Buddha. Perayaan besar yang dilaksanakan di kelenteng Lingguanqiong dan Seng Hongbyo diantaranya yaitu perayaan Imlek dan juga perayaan Hari Raya Rebutan. Biasanya, pada saat hari raya ini, kelenteng akan dipenuhi oleh jemaat dari berbagai daerah di Bali dan di luar Bali. Tikuan, yaitu dewa bumi. Nah, beliau hari kelahirannya adalah tanggal 15 bulan 7 Imlek. Nah, pada hari kelahiran dewa bumi, konon
pintu neraka terbuka. Jadi arwah-arwah yang tidak ada yang merawat pada saat itu bebas turun ke alam manusia untuk mencari makan. Maka manusia sendiri berpikir agar tidak sampai mereka mengganggu kehidupan rumah tangga masing-masing. Di setiap rumah di Tiongkok, di depan rumahnya itu disediakan meja kecil, disediakan sembayangan. Jadi supaya istilah populernya setan ya, setan-setan itu ambil makanan lewat dan tidak sampai masuk ke dalam rumah. Di setiap tempat ibadat disediakanlah upacara sembayangan yang disebut Zhongyuan atau bahasa Indonesianya disebut rebutan. Jadi pada saat itu di sini dipasangin terop besar dan suguhan sembayangannya banyak sekali. Ada jajan, ada daging mentah, daging matang, ada babi yang utuh, ada kambing yang utuh, sampai arak sekian untuk untuk judi punya itu semua lengkap disediakan. Kenapa disediakan alat judi? Karena setan tuh hidupnya lain dengan kita. Tidak lengkap rasanya jika membahas keberagaman di Pulau Bali tanpa membahas akulturasi budaya serta tradisi yang terjadi. Pada kelenteng Ling Guan Kiong digunakan gong tetabuhan Bali untuk mengiringi selama perayaan seperti Hari Raya Imlek. Hal ini sudah berlangsung selama ratusan tahun. Satu lagi akulturasi yang terlihat pada kelenteng Ling Guan Kiong dan Seng Hongbyo, yaitu penggunaan canang sari khas Bali untuk mempersembahkan bunga atau kembang kepada dewa yang dipuja di masing-masing kelenteng. Mau tahun baru Imlek, di tempat ini, kita duduk ini, sama di seberang sana, ngupah gong. Bukan, tidak membarung, tidak bertanding itu tidak. Hanya tidak putus. Yang di sini berhenti, di sana nyambung, sana berhenti, sini nyambung. 1 hari penuh itu. Kalau kita lihat sekarang, malah lebih kentara lagi. Kalau kita masuk ke pura, kita lihat canang-canang itu kan tidak heran. Karena memang tempatnya. Tapi di tempat ibadat kita sekarang ini, setiap tanggal 15 misalnya, setiap tanggal 1, sebelum musim pandemi ya, orang pada berduyun datang sembahyang, menyuguhkan kembang itu ya berupa canang. Tanpa kita sadari itu merupakan satu akulturasi kebudayaan. Bali dan keberagamannya memang selalu menarik untuk dibahas. Di Pulau Seribu Pura ini, semua masyarakat dari berbagai suku bangsa dengan agama dan kepercayaan yang berbeda hidup saling menjaga dan melengkapi.